Halo everybody, apa kabar kalian semuanya? Kita udah lama ya nggak bikin video ya? Berapa lama sih? Sebulan Sebulan ya? Sebulan lebih lah. Itu semenjak ada wabah corona ini deh. Semenjak ada kabar corona tuh. Tapi emang gila banget sih, maksud gua dalam hari ini deh, emang lagi parah banget sih. Parah wabah banget sih. corona. Kematian paling gede di Indonesia. Indonesia. Indonesia paling gede. Kedua Nah, kali. buat kalian semua yang tahu sih sekarang gue buat video ini di tanggal 28 Maret. Jadi tepatnya itu sekitar 14 hari udah 14 hari ya? 12 hari ya? 12 hari dari dari panjang cuy. Oh, berpanjang? Panjang lagi aja, 19 April masalah. Buset, lama juga ya? Iya. Ini pokoknya di 12 hari proses lockdown dulu, karena kan dari pemerintah tadinya 14 hari. Tapi gue gak tahu karena ada perpanjang lagi. Ini berpanjang lagi. Yes, baca benar. kita. Nah, mungkin bagi kalian semuanya yang di rumah bete atau apa, Sama. mohon sabar karena daripada membahayakan semuanya, apalagi kan tim medis ya cuy. Asli. Ya. Tahunnya gak kita lu. Nah, coba nih Ya, kalau bisa Diam aja jangan lo. kemana-mana lah. Nah, sebelum gua ngebahas sekarang ini gua pengen ngebahas tentang corona. Sebelum kita jauh membahas corona, mungkin kita turun dari awal dulu kali ya. Boleh. Nah, jadi gini cuy, bagi kalian semua belum tahu nih, karena kan si coronavirus ini dulunya sebelumnya di Indonesia deh, ngetrennya bukan coronavirus cuy, bukan COVID-19, ada namanya apa aja tentang Wuhan. Nah, setelah udah mulai viral nih, baru berubah menama menjadi COVID-19. Oh, pas pertama dokter yang nemuinnya Yes, ini bilang gitu. ini. Yang sepengetahuan gue ya, 19 itu diambil dari tahun 2019. Nggak tahu tuh gue. Yes. Coronavirus. Nah, jadi gini cuy, sebelum kita try corona, jadi corona itu masih tetanggaan dengan SARS sama MERS cuy. Gitu. Jadi cuma bisa dibilang hampir sama. Kalau bedanya kalau SARS sama MERS itu masuknya ke COVID. Sama dia penyebarannya lebih agak susah gitu sih. Yes, buat benar. temen-temen. Tapi kalau untuk yang gue lihat ya cuy dari artikel-artikel yang lain, kalau untuk yang corona, SARS sama MERS itu hampir sama cuy. Gejala-gejala kayak batuk, terusnya demam juga, sesak pernapasan. Malah bebek juga ya. Iyalah, gila lu. Tapi kalau corona cuy, yang gue tahu ya, ini gue untuk kalian info untuk semua ini, kalau untuk corona cuy, dia itu bisa sampai pneumonia dan gagal ginjal cuy. Bisa jadi airborne nanti. Yes, gitu. Penularan- Kemungkinan ada jadi juga, tapi gue nggak tahu penularannya juga ya. Jadi kayak zaman dulu tuh flu Spanyol H1N1 yang Oh iya, yang, betul, yang betul, dia betul. penyebarannya Sampai lewat udara. parah gitu ya. Nah, kalau Betul. untuk yang si SARS-nya sendiri hampir sama dan MERS juga. Tapi kan kalau masalah untuk gue lihat datanya, kalau untuk SARS sih udah berhenti di tahun 2019 cuy. Iya. Ya, karena kan kalau untuk SARS ini penyebarannya sama-sama di Cina juga deh. Tapi katanya SARS mati lama-lama gitu sih dia. Yes, udah mati di tahun 2012 sorry. Dan juga sekarang berubah menjadi flu biasa katanya. Gue belum, maksudnya mungkin kalian bisa lihat sendiri, cek sendiri, takutnya gue berdua salah. Nah, kalau untuk MERS ini dia masih cuy. Masih kalau Masih ada, iya. Ebola juga masih ada maksudnya. Wah, gila kalau Ebola. Cuma parah Ebola sih. nggak bisa mana-mana. Emang parah banget sih. Dan juga nih, kalau untuk penularannya sama cuy. Dan gue baca tuh sama-sama dari kelelawar. MERS sama ini. Corona, SARS, MERS dari kelelawar ya. Oh iya tahu tuh gue. Nah, bedanya kan kalau untuk kelelawar, kalau untuk si corona sendiri dia dari kelelawar masuk ke ular. Dari Oh ular. ini gabungan ular. Yes. Jadi gini, ular itu makan si kelelawar. Nah, karena si kelelawar ini punya kandungan si coronanya, akhirnya si ular ini mendapatkan protein coronanya. Dan masuklah ke manusia. Jadi makin kuat Ya, coronanya. itu corona ya. Kalau untuk si SARS sendiri dia dari kelelawar terusnya langsung masuk ke manusia. Setahu gua. Oke. Dan ini kalau untuk MERS, kenapa MERS itu awal muncul di Saudi kan betul sendiri ada. Nah, karena si MERS ini menularkan ke unta, dari unta baru masuk ke manusia. Iya. Nah, untuk masalah SARS sama MERS mungkin kita akan buat episode khususnya nih untuk ngebahas soal MERS. Itu perkara pelawar. Ya itu guys, maksudnya sih. Mungkin SARS sama MERS kita alihkan dulu ya. Kita masuk ke corona. Nah, corona sendiri masuk di mana deh? Wuhan. Wuhan ya. Mungkin lu bisa jelasin? Di street foodnya sih dia lebih ke pasar gitu. Soalnya kan situ dia pasar ekstrim gitu sih ya. Dia. Pasar apa sih namanya? Lupa tuh. Jadi- pasar tuh lupa ya. Terus tau gue sih ingat gue di Indonesia ada dulu deh. Ada namanya Tomohon ya misalnya. Di Gue lupa nih di mana tapi ada di Indonesia masih buka kok. Serius Lain ya? masih buka. itu kayak ngejual kelelawar, ular, segala macam. segala macam iya ada. Anjir.
Cek aja ya nggak percaya. Gila. Kacau banget sih itu. Terus. Nih, apalagi nih. Kan karena corona muncul di Wuhan ya. Maksudnya katanya sih gue nggak tahu ya deh. Maksudnya gue sih nggak ikutin teori konspirasi ya. Katanya ini biologic war, oke? Karena katanya nih perang dagang katanya. Tapi gue nggak tahu ya. Tapi katanya gitu. Karena kan ada yang bilang dari Cina, ada yang bilang dari Amerika. Tapi logisnya kalau mau dibilang perang dagang sih ke Amerika sih gue mikirnya jatuhnya. Kalau mau dibilang ini ya jatuh biologi nih, gue sih lebih mikirnya ke Amerika daripada Cina nya. Kenapa? Ya sekarang gini sekarang nih virus wabahnya udah parah banget kan, udah sampai Italia udah kayak gitu lah. Negara kita sendiri aja kematiannya paling tinggi loh, nomor 1 di dunia. Nih di hari ini cuy, di tanggal 28 udah 1466. Wah, pengetahuan gue ya, untuk saat ini di 28 Maret 2020 untuk di Indonesia 1446. Untuk meninggalnya itu sekitar 50. Kalau untuk yang sembuhnya itu 30. Dan gue baca 3% cuy. Dan sekarang paling gede loh di Indonesia. Mana katanya puncaknya itu nanti kan, sekarang. Katanya, iya. Di bulan April. Iya. Yes. Nah, balik lagi ke corona dari Cina ke Wuhan. Ya, nah, jadi gini cuy yang gue baca, pas kejadian itu pas banget Imlek deh. Iya, otomatis kan pasti kan orang-orang pada keluar pas akhir Imlek pada pulang mudik segala macam, dan itu jadi makin menyebar. Itulah awal mula kenapa Wuhan sampai separah itu. Dan sekarang kacau sih, nggak ada sama sekali korban sekarang di Wuhan. Itu gila, soalnya dia pada disiplin cuy. Yes, dia disiplin, dia bilang di rumah. Yes. Kalau untuk yang di Wuhan. Tapi beda dengan Indonesia dan Italia. Beda. Orang dia nggak tahu aja tuh. Di Indonesia dan Italia bisa kena banyak orang gitu itu. Yes, benar. Di Indonesia dan Italia mungkin kita nggak nyalahin pemerintah, tapi kan mungkin pemerintah juga berpikiran karena gini cuy, Indonesia corona sendiri kan emang nggak bisa di iklim tropis, dia akan mati. Mungkin pemerintah berpikiran oke lah Indonesia kan tropis nih, jadi ya nggak bakal kena. Awalnya mungkin gitu ya. Kita juga berpikiran awal mula gua sama adek itu berpikiran apa juga di ini dong juga mati. Iyalah, gila Indonesia kan panas banget men. Apalagi lagi musim panas, wah gila lu goreng telur juga matang sih. Masalahnya pas virusnya lagi kayak gini nih, hujan mulu ya kan. Itu paling serem sih. Itu paling serem. Lembab loh itu sebenarnya. Sebenarnya sih ya baik lagi kita sih nggak nyalain pemerintah. Mungkin pemerintah juga sama berpikiran kayak kalian semuanya, mungkin berpikiran gitu kali ya. Indonesia kita iklim tropis, karena kan lo tau sendiri coronavirus itu nggak bisa berkembang biak di iklim tropis. Tadinya berpikiran tahu-tahunya dari turis asing segala macam masuk, gua nggak ngerti gimana caranya. Gimana tuh? Kita ketular ke orang, ya? Apa yang berpikiran cuy? Gini. Ada salah satu wilayah di Indonesia yang paling banyak turis itu di Bali. Dan yang gua tahu, pas masih penyebaran coronavirus ini, Bali itu masih ngebuka lah cuy. Oh iya tuh yang beberapa pejabat dari Wuhan nih, tapi gue nggak tahu juga sih ini benar banget. 10 hari sebelum di lockdown udah pada kembali coy. Oh gitu? Iya, 10 hari sebelum di lockdown tuh Wuhan dia udah pada cabut ke Bali. Serem banget. Lalu lu lihat deh penerbangan Wuhan ke Bali tuh langsung coy. Oh gitu? Dari Wuhan langsung ke Bali, nggak ke Soekarno-Hatta, enggak langsung. Dia langsung dari Wuhan langsung ke Bali, langsung udah. Tapi gue nggak ngerti, maksudnya mungkin gue nggak ngerti awal mula masuk Indonesia dari mana. Tapi yang jelas kemungkinan dari Bali dan juga deh. Yang Jepang sih katanya cuy. Yang Jepang orang Jepang dari Malaysia. Ini ke Indonesia yang Amigos kemarin. Oh iya, gue tahu. Nah dia katanya ngeluarin tuh yang dari Malaysia itu tuh. Dan juga betul. Kenapa Jakarta paling gede? Ini gue nggak tahu ya, maksudnya ini menurut dari pemerintah, karena kan ini ntar mungkin akan gue bahas lagi tentang masalah rumah sakit ya. Masalah rumah sakit swasta. Dari pemerintah kan emang dicatatkan 1.460, dan Jakarta lo tau deh berapa? 589 yang anjing setengahnya dong. Yes. Kenapa Jakarta setengahnya? Mungkin kalian bisa ngeliat di podcast Om Deddy Corbuzier. Gue juga dapat ini dari Om Deddy Corbuzier. Dari Om Deddy juga. Karena gini, pas podcast beliau dengan Pak Anies Baswedan ini, ya. Pak Kemenkes juga. Yes, Pak Anies Baswedan bilang, kenapa Jakarta paling gede? Karena Jakarta adalah pintunya Indonesia,
Oh iya, orang ke Indonesia pasti Jakarta. Yes. Siapa sih yang kenal Jakarta nih? Gitu. Lu banyak di mana-mana ada turis dan segala macam. Tanya atau Jakarta? Yes. Itulah kenapa Jakarta paling gede. 598 sih. Itu hampir setengahnya loh. itu yang korban yang positif ya, bukan yang meninggal ya. Yang meninggal beda lagi, tapi yang jelas yang positif aja. Baru pemerintah swasta belum. Yes, itu dia. Dan juga gini cuy. Ingat kata Kemenkes nih, kan Kemenkes juga ngasih tau infonya pelan-pelan, nggak langsung semua. Yes. Ini bisa aja nih jumlah kita udah bisa 2000. Ya, bisa. Nggak ada yang tahu. Kemenkes ngeliatnya pelan-pelan di update. Ya juga nggak ngerti ya kenapa maksudnya seharusnya orang-orang Indonesia ya, bukan pemerintah doang ya deh. Seluruh orang Indonesia kenapa nggak belajar dari Italia cuy? Nah, betul. Gitu. Karena gini. Orang Italia begini gitu ya. Jadi Italia kan selalu nyepelein deh, yang gue tahu. Gitu. Dia tuh farmasinya tuh paling bagus ini gimana? Lu tau nggak? Di Italia nih, untuk saat ini yang meninggal per hari 476 orang. Sampai gue baru nonton tadi hari ini sampai deh orang Italia nih menyewa ini truk TNI. Yang Bumaya tuh emang. Oh ya udah lihat tuh gitu. Saking sebanyak itu nih. Kacau tuh. Tapi kan gini, apa ya? Ya kacau sih Italia. Dan menurut lu kalau ini dibilang apa? Yang kayak apa sih itu control population logisnya sih menurut lu? Kan per 100 tahun kontrol apa population kan banyak tuh yang bilang kayak gitu. Gue nggak tahu ya. Menurut lu gimana tuh? Kan berarti kalau dibilang kalau kontrol population berarti kan senjata kan? Berarti senjata kan tuh. Gue nggak tahu sih. Tapi gini sih, sebelum itu mungkin kalau misalnya gue ada info-info yang salah, kita berdua ada info yang salah. Lo kasih tahu aja info yang benarnya. Kita open kok, nggak jadi masalah. Kita juga kan, namun juga kita dapat info dari A, dari B, dari C. Mungkin ada yang salah. Dari yang lain juga. Yes. Mungkin kalau kalian punya info-info yang terkait di bawah, boleh nggak apa-apa. Tapi yang jelas jangan membuat panik orang cuy. Gitu. Maksudnya jangan nyebarin info-info yang hoax lah gitu lah. Kalau terbukti baru lu sebarin. Karena gini, sekarang ini banyak orang yang hoax gitu. Asli. Yang bilang apa lah, bilang B lah, bilang C. Dia pengen pamer doang nih. Yes. Dan lu tahu nih, ini berbicara tentang hoax ya. Dan lu tahu ya, ada salah satu dokter di Pamulang deh. Ini kan kebetulan gua sama adik gua tinggal di Pamulang. Ada satu dokter di Pamulang dibilang sama pasiennya dia positif corona di sosial media. Gua nggak mau nyebutin siapa orangnya, gua nggak mau nyebutin dokternya. Mungkin kalian yang tahu diem aja. Cukup tahu aja. Dia jadi bilang deh, dia itu positif corona. Dan dokter tersebut males tuh. Dia bilang dia sama sekali nggak terpositif corona sama sekali. Kenapa dia nggak praktek di situ? Karena dia takut cuy, daripada ntar makin parah dan orang pasien makin datang dan makin parah. Dan dia bilang kalau sampai Anda tidak meluruskan berita ini, dia akan bawa jalur hukum. Dari hari ini gue bener. Nah, maksud gue jangan sampai lu semuanya menyebarkan berita hoax deh. Seenggaknya ya lu stop lah masalah berita hoax gitu. Apalagi sekarang lagi kacau banget nih wabah corona lagi. Genting lah. Bisa lusuh itu. Soalnya genting banget nih masalah corona ini. Jangan banyak-banyakin hoax deh, tuh ada penjarahan baru deh. Baru betul-betulin dengan pemerintah. Nah itu dia gue masuk kayak gitu loh. Lu ngejelekin pemerintah si A, si B. Sekarang nggak ada waktunya gitu men gitu. Dianya aja nggak mau ngapa-ngapain. Dan ada kontribusinya deh. Lu yang orang menyalahkan pemerintah, lu masih berkeliaran ke sana iya itu nyanyi ke sana ke sini. Dan lu bilang gini deh, yang banyak sekarang beredar, lu nggak usah takut lah sama corona, lu takut sama Allah men. Nah gue berdiri di tengah-tengah tol nih, lu jongkok nih, gue nggak takut mati. Nah dicimpok ya, lu Novanya. Lu sekarang nggak begitu gitu loh. Udah nggak ada waktunya sekarang. Ya kalau emang tangan mati ya udah lu berdiri tengah tol, lu gimana? Lu nggak dicimpok Innova lu, kalau nggak mati. Iya, nggak gitu sih. Maksudnya oke lah, buat kalian yang semua berpikiran kayak gitu, gue minta tolong banget, gue berdoa sama deh gue jangan pernah mikir kayak gitu. Jangan. Gue juga awalnya mikir kayak gitu loh. Ya, awal mula. Awalnya gue mikir gitu loh. Iya, benar. Tapi pas gue udah tahu tuh, aduh. Kecuali men, lu udah bersih tangan, lu udah benar-benar ikhtiar, lu udah benar-benar oke banget, terus kena, itu emang takdir Allah. Jalan hidup lu. Iya, tapi beda hal. Kalau lo tiba-tiba gue nggak takut corona, gue cuma takut Allah. Terus tiba-tiba lu datang ke Jakarta nih, ke rumah sakit, lu nggak pakai apa-apa, lu nggak pakai masker, lu jalan dengan santainya, itu goblok namanya.
Ngomong prihatin sama orang nih. Itu goblok men gitu loh. Nah, ini balik lagi ke masalah persoalan corona. Nah, di Indonesia yang hari ini gue tahu kan 1466 sorry. Kenapa terjadi seperti itu? Mungkin lu bisa jawab deh, kenapa jadi hal sebanyak itu? Iya, banget sih orang batuk, bebel. Bebel, orang Indonesia bebel. Yes. Bebel. Karena gini, coronavirus itu akan tertular kalau bersentuhan dengan tangan. Oke, bukan bersentuhan kontak langsung ya benar. Karena kan untuk saat ini si coronavirus kan nggak bisa belum airborne. Iya, belum airborne untuk saat ini. Jadi kenapa sebanyak itu? Mungkin sampai saat ini masih banyak orang yang berpergian ke sana ke sini. Beda hal dengan ini deh. Beda dengan pekerja-pekerja yang emang gak bisa ditinggalin ya, kayak misalnya driver ojol, terusnya pekerja harian, dokter, itu beda hal. Itu beda. Ya mudah-mudahan sih buat kalian semua yang masih driver ojol, dokter, segala macam yang nggak bisa meninggalkan pekerjaan, semoga kalian selalu sehat dan sampai kenapa-napa lah gitu lah. Dan yang kalian masih di rumah, kalau bisa stay di rumah. Semangat kan juga masih di rumah. Nggak, ya gitu loh. Jangan sampai 1466 ini nambah doang. Karena gini deh. Doang nih nambahnya apa sih? Karena gini deh. Kita ambil contoh hal simpel ya. Misalnya di rumah sakit itu punya kapasitas. Misalnya gini. Kapasitas di rumah sakit sekitar 1000. Oke? Nah, yang terkena positif itu 500. Masih bisa dong. Masuk lagi ke 800 masih bisa dong. Ya. Masuk ke 1000. Waduh, mulai kacau cuy. Pertanyaan gue, yang mau di ini siapa yang mana dulu nih? Yang mau di ini, yang di dulu ini mana kan? Itu kan masuk pertanyaan lu kan? Kalau udah banyak nih, yang mana nih yang mau diurusin duluan? Itu pertanyaan. Nah, kakak gue kan? Mungkin gue berdua punya pertanyaan buat lo. Kira-kira kalau lu jadi dokter, yang mana yang dahuluin? Orang yang datang nih, ucuk mau tes corona, atau orang yang udah parah banget, udah jelas-jelas positif corona, terus lu lainnya, lu pilih yang mana? Mungkin kalau lu jadi dokter ya, misal gue jadi dokter deh, kalau lu di game ini tuh gini ya, lu jadi dokter nih, datang pasien 1000, mana yang mau masukin duluan tuh penyakit parah semua, itu mana yang mau masukin duluan? Nah gini, ini buat lu semuanya mungkin kalau misal ada jawaban bisa tulis komen di bawah. Kira-kira yang mana yang lu pilih? Yang A, kalau misalnya ada orang yang belum tahu positif corona dan datang, apa lu tetap perlu tes? Ya. Dan yang B, kalau orang udah tahu positif corona terus datang pengen tes, apa lu tetap layani? Kira-kira jawaban mana? Terus komen di bawah. Nah, balik lagi ke corona deh. Bener kata lu, kenapa sampai 1466? Itu dalam berapa minggu sih? Nggak nyampe seminggu kok. Semingguan nih, nggak nyampe 2 minggu itu. Nggak nyampe. Nah, sebentar. Mungkin segitu ya. Kenapa seperti yang kayak gitu ya? Gue lihat ya, gue perhatiin sih masih banyak cuy orang-orang yang perpergian, nongkrong sini, dugem hacet ya. Karena gini, kalau misal lu kena, ya lu bisa kena keluarga lu, orang tua lu, atau siapapun lah gitu loh. Itu paling bahaya, karena yang benar kata adik gue, corona itu kalau misal lu kontak langsung, itu paling bahaya cuy. Satu orang corona tuh kata Kemenkes kemungkinan menular tuh 4,7 orang. Wow, satu orang corona tuh. Yes. Kemenkes yang ngomong kan gue, Kemenkes. Dan gini cuy, gue juga baru dapat. Pokoknya sekali lagi ini thank you banget untuk podcast Om Deddy Corbuzier, banyak banget cuy dapat info. Iya sama-sama. Jadi gini, makasih banget. Mungkin kan banyak orang yang berpikiran, banyak info-info yang berpikiran kalau misalnya yang terpositif corona dan akan parah itu 40 ke atas, ya kan? Pasti kayak demam. Pasti demam ya, misalnya demam, batuk, pilek, segala macam. Itu 40. Umum ya. Dan juga katanya kalau yang di bawah dari 40, banyak info beredar dari sini, itu nggak kenapa-napa cuy. Iya, kalau imunnya kuat, kalau imun lu kuat dan lu nggak ada penyakit diabetes, kanker, diabetes ke ginjal, paru-paru, itu aman katanya. Nah, dan gue baru lihat di podcast Om Deddy Corbuzier, kelihatannya no bro. Ada salah satu teman Om Deddy Corbuzier, dia sehat, dia personal trainer, merokok enggak, diabetes enggak, paru-paru enggak, sehat. Sekarang di inkubasi.
men, lu jangan menyepelekan si corona inilah. Ini gila nih kita semua. Kalau misalnya pemerintah bilang 14 hari, udah 14 hari di rumah gitu. Lu pasti emang banyak sih gitu. angka potensi kematian si corona itu paling kecil daripada virus yang sebelumnya. Yes. Tapi penularan itu paling gampang si corona. Ya lu bayangin deh gini. Lu batuk, lu kan pakai tangan nih batuk nih, lu megang pintu atau lu busway, lu megang tiang busway, tiba-tiba ada orang megang lagi, dari orang megang keringetan, lu dia ngelap muka, sih gampang kan gitu. Maksud gua mendingan mencegah deh di rumah ya walaupun mencegah sekarang udah nggak bisa ya deh, maksudnya udah lanjut udah nyebur banget gitu loh. Ini mau mengobati namanya. Seenggaknya kalau lu belum bisa berpartisipasi, seenggaknya lu menolong orang lah dokter, lu diem di rumah, lu nggak mau ngapain banyak kok. Dan lu tuh nggak deh, sekarang Netflix tuh gue nggak tau free apa enggak, itu bener-bener channel-channel dibuka semua aja. IndiHome, Netflix, lu jadi bisa download IndiHome, Netflix tuh nonton sepuas aja. Lu bisa cuy, lu bisa main game, bisa main apa, banyak gitu loh. Lu buka YouTube gitu, lu buka YouTube tentang lu bikin apa, masak ya atau apa itu. Iya banget, ngobrol kayak sama keluarga lu apa sih itu. Banyak banget men. Banyak sih. Banyak. Maksud gua ya kita juga berharap sih mudah-mudahan corona sih cepat selesai aja. Karena kan hari ini selesai. Karena kan pemerintah juga bilang sampai Juni deh. Itu sampai Juni ya katanya gitu. Mudah-mudahan sih kurang lah dari situ karena semakin banyak lu aktivitas di luar ya semakin memang menghambat si corona ini hilang. Ya. Gitu. Tapi semakin banyak di rumah, lu stay at home. Apa? Kalau di rumah iya, kalau dia juga bingung, gue mau nurunin siapa gitu loh. Etik mana ya gue? Orang gitu loh. Karena gini deh, yang tadi gue bilang dari awal, berkaca sama Wuhan gitu loh. Wuhan, Itali, itu sebenarnya lebih mentoknya kalau buat Indonesia Itali sih. Sama kita nih. Iya, betul ya. Sebetulnya santai banget aja. Gitu loh, karena men gitu loh, lu jangan terus santai lah ngadepin corona. Santai, tapi nggak usah apa ya? Santai tapi jangan terlalu nyenteng. Iya, gitu. Yang diajar panik juga. Santai gitu. Tapi nggak usah panik. Lu nggak usah panik. Biasa aja. Nah, baik lagi yang tadi gue bilang, gue kan ngomong masalah rumah sakit nih. Nah, ini gue mungkin agak sedikit menyinggung lah ya. Gitu. Karena gini cuy, banyak banget info yang beredar. Ini valid ya. Maksudnya gue kemarin buka Twitter cuy. Jadi ada orang dia ini berbicara penanganan di rumah sakit, oke? Dia ini pertama masuk rumah sakit A, ya, dan dia belum dikatakan positif corona, belum, oke? Terusnya dialihkan ke rumah sakit di Banten, gua nggak tahu rumah sakit mana. Sampai di sana masuk ke IGD, oke? Dan itu sama sekali nggak boleh bawa alat komunikasi, tidak boleh ada orang masuk segala macam. Itu tidak boleh. Gue lupa, tapi yang jelas gue nggak tahu dia corona apa enggak. Dan lo tau cuy, di sana dia masuk itu jam 11 malam kalau nggak salah, sampai jam 11 pagi. Nggak ada orang ngasih makan. Demi serius man. Gitu. Maksudnya gini, bisa sampai kayak gitu ya. Dan lo tau cuy, rumah sakit swasta, gue nggak tahu rumah sakit mana, walaupun gue tahu gue juga nggak bakal bilang. Itu nggak mau men menangani orang-orang yang terkena COVID-19 atau coronavirus. Yes. Karena Kemenkes juga bilang ini sekarang ini ya mungkin ya pihak dari rumah sakit juga takut kali deh kalau misalnya. Bahkan kata Kemenkes ada rumah sakit yang udah terima tapi nggak bilang. Yes. Ada rumah sakit yang udah meriksa orang positif corona tapi rumah sakitnya nggak mau bilang. Kenapa emang? Tahu nggak ada yang gini? Yes. Bisnis cuy. Udah. Iya, Kemenkes juga bilang tuh sekarang bisnis nih gitu. Bisnis. Rumah sakit bukan jadi itu. Seharusnya gini deh. Seharusnya Indonesia kalau bisa ya, nextnya nih berkaca sama Singapura cuy. Karena gini, Singapura itu semenjak ada penyakit SARS, itu belajar dari SARS cuy. Sekarang di rumah sakit swasta cuy. Di Singapura nih ya. India di Singapura. Di rumah sakit swasta pemerintahannya membuat ICU, gue lupa ICU atau IGD sendiri dari pemerintah. Dan kalau ada wabah tersebut, itu semuanya diambil alih oleh pemerintah. Jadi Singapura untuk masalah corona sekarang kan dikit cuy. Iya. Dua doang. Singapura, Korea, Jepang. Kenapa Indonesia nggak bisa? Kalau batu. Itu dia. Padahal pemerintah udah bilang 14 hari di rumah men, udah apa susah.
sih kita sering di rumah. Ngepus mitik itu. Bosen ya dibilang kita mau bosen aja. Sekarang udah ke hari 12 ya dibilang bosen. Mau gimana lagi? Tapi mau gimana gitu. Walaupun oke lah, walaupun lu sehat nih, lu kena corona, tuh tiba-tiba lu sembuh, tapi tetap cuy, itu akan berdampak ke paru-paru lu, benar sih? Iya. Orang Wuhan sendiri pun bilang gitu. Walaupun lu udah sembuh dari corona itu paru-paru tetap rusak. Tetap rusak paru-paru lu itu. Lu mau kayak kita semuanya? Kayaknya apa di rumah aja. Lu di rumah aja deh. Lu kasihan sama keluarga lu. Yes, dan gua tau cuy, corona itu hilang dengan yang namanya sabun. Jadi misalnya gini cuy, lu misalnya lu semua nih abis dari keluar karena lu mau beli makan atau udah beli rokok atau beli yang lain, lu pulang sampai rumah kalau bisa cuci tangan, ganti baju semuanya, lu langsung cuci karena deterjen pun juga bakal hilang deh. Iya, dari deterjen pun juga hilang. Misalnya lu matanya juga hilang kan kalau misalnya nih habis bagaimana siang jaket gitu jemur aja. Ya, kan gua sama orang-orang. Ya sih, orang-orangnya. Kalau orang-orang kan lebih seru sih. PR aja. Nah, maksud gua tuh gitu. Jadi buat kalian semuanya yang bosan di rumah, kalau bisa lu betah-betahin aja gitu loh. Ya 14 hari gak lama lah gitu. Karena gini ya, itu juga untuk kepentingan lu juga sendiri, untuk kepentingan lu segala macam. Kalau lu punya pacar kan, karena pacar lu ya ntar lu bisa video call kan, men sekarang canggih kan. Masa bisa video call? Yes. Atau kalau misalnya lu nggak punya cewek, lu bisa nonton, bisa main game, atau bisa ngapain gitu kan, masih banyak hal yang positif ya kan. Negatif juga banyak. Jangan negatif juga sih gitu kan. Nih info terakhir sih. Gue ngeliat salah satu artikel sih mengatakan semenjak ada corona ya, situs-situs porno coy itu meningkat pesat coy. Ya iyalah orang apa gitu. Itu makanya lah gitu lah. Sampai ngebuka semua akses aja buat orang Italia menghibur gitu. Menghibur orang Italia. Goblok lu kalau misalnya gini, lu lagi ada wabah corona, terus nyala nonton bokep, gila lu. Terus lu kena. Dan lu habis ngelakuin hal yang aneh-aneh, besok meninggal. Gimana ya? Ya lu jawab sendiri lah di komentar bawah.